Ahmad Siddiq Toha atau yang akrab disapa Ahmad adalah sosok inspiratif yang diam-diam memiliki cita-cita mulia dalam membantu masyarakat prasejahtera. Melalui organisasi Relawan Indonesia atau Relindo, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara ini telah melakukan beberapa kegiatan positif. Salah satunya adalah menebar nasi bungkus USU atau menabung USU. Kegiatan ini dilakukan di seputaran kampus USU setiap Sabtu pagi. Yang menjadi sasaran aksi berbagi nasi bungkus ini adalah para pekerja yang ada di kampus USU, seperti penyapu jalan dan tukang kebun. Bantuan ini dirasakan bermanfaat bagi para pekerja yang ada di lingkungan kampus USU. Banyak di antara mereka yang tak sempat sarapan dari rumah karena harus bekerja di pagi hari. Dia aktif di beberapa organisasi dan gerakan sosial yang tentunya telah banyak melakukan kegiatan yang sangat positif. Nah, tidak cukup sampai di situ, ternyata ia juga mendirikan sebuah gerakan Pohon Inspirasi. Nah, dari namanya saja sudah sangat inspiratif dan tentunya sangat membantu beban hidup orang banyak. Nah, hari ini pemirsa penasaran dengan sosoknya? Sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Ahmad Siddiq Toha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ini Pak. Ya, sama. Pak, dari tayangan sebelumnya tadi, apa sih Pak Relindo itu atau Relawan Indonesia? Relawan Indonesia itu sebuah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan yang menghimpun semua potensi relawan untuk bisa terlibat aktif dalam memberikan solusi di bidang kemanusiaan dan tanggap darurat kebencanaan. Oke. Nah, tujuannya sendiri Pak dibangun organisasi ini untuk apa Pak? Ya, yang pertama dia ingin mewadahi aktivis kemanusiaan untuk bisa terlibat aktif dalam program-program penanggulangan bencana. Yang kedua, untuk bisa sebagai wadah meningkatkan skill dan kemampuan para relawan sehingga bisa terlibat secara profesional dalam sisi kemanusiaan dan kebencanaan. Lalu yang ketiga, merekat semua potensi aktivis kemanusiaan baik secara individu maupun organisasi sehingga bisa bersinergi dalam setiap aktivitas kemanusiaan dan berarti tidak hanya sekadar kebencanaan saja ya Pak iya, ya? kemanusiaan juga. Baik, nah kemudian untuk programnya sendiri Pak, apa saja nih Pak programnya yang ada di Relindo ini? Ya, kita ada 4 program utama. Yang pertama Humanity, lalu Disaster Relief, lalu Health, Education, and Environment. Jadi bidang kemanusiaan, bantuan kebencanaan, lalu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Wah, Iya. jadi 4 aspek itu yang terus digodok oleh Relindo ini ya Pak ya? Relawan Indonesia atau Relindo kerap memberikan pelatihan kebencanaan kepada para relawannya. Selain itu, mereka juga sering ke daerah bencana untuk memberikan bantuan. Nah, kemudian pemirsa, di catatan saya ternyata ada yang menarik perhatian saya nih. Program menebar nasi bungkus ya Pak ya? Iya. Di USU yang Bapak sebutkan bahwa ini adalah program menebar nasi bungkus. Nah, ini seperti apa Pak kegiatannya? Ya, ini berawal dari kita ingin menjaga konsistensi jiwa kerelawanan dari aktivis-aktivis relawan itu supaya setiap saat peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, tidak hanya pada saat bencana saja. Lalu kita buat kegiatan sederhana yaitu memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan yang bekerja sejak pagi dengan cara memberikan nasi bungkus. Supaya kita merasa dekat dengan mereka, lalu kita senantiasa ingat bahwa kita harus berbagi setiap saat dan juga memberi support bahwa tugas menjaga kebersihan itu tugas mulia. Wah, jadi disupport dengan bentuk memberikan nasi bungkus tadi ya Pak? Betul. Dari namanya nih Pak, kenapa sih harus menabung dan menebar nasi bungkus USU nih ya? Iya, menabung ini selain singkatannya itu filosofinya bahwa dengan memberikan nasi bungkus, sebenarnya kita itu menabung merawat sisi-sisi kemanusiaan kita. Artinya kita memupuk. Lalu juga menabung pahala tentunya, karena kita berbagi pada sesama. Menabung kebaikan berarti menabung ya, sekaligus kebaikan menebar nasi bungkus yang tadi tentunya betul. ya Pak ya. Nah kemudian, apakah ini juga melibatkan, karena dilaksanakan tadi di kampus Universitas Sumatera Utara ya Pak ya, apakah ini juga melibatkan pihak-pihak kampus? Iya pasti. Jadi untuk donatur, alhamdulillah
para dosen dan juga beberapa pejabat di kampus juga sudah menitipkan donasinya kepada kita untuk disalurkan. Lalu petugas lapangannya yang membagi-bagi, saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk bisa terlibat. Dan mereka sangat senang karena ini buat mereka adalah rekreasi hati katanya. Rekreasi hati? Iya. Wah, jadi mahasiswanya juga ikut diberdayakan untuk mau melakukan kebaikannya ya Pak ya? Betul. Nah kemudian selain petugas kebersihan, siapa aja Pak sasaran yang diberikan nasi bungkus ini? Ya kita juga menyebarkan ke luar kampus yang ada di lingkar kampus seperti penjual koran, lalu ada orang-orang yang hidup di trotoar, yang mungkin tunawisma dan sebagainya, kita datangi, kita sapa sambil memberi nasi bungkus, kita ajak juga berbincang-bincang sebentar. Berbagi rezeki dan berbagi pengalaman juga berarti ya. Nah Pak, kenapa nih harus nasi bungkus sih bentuknya? Ya, buat saya teringat sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau rajin memberikan makanan bahkan kepada orang yang mencaci maki beliau. Dan bentuknya adalah makanan, dan ternyata makanan ini sangat mudah untuk diterima siapapun. Jadi, karena merupakan kebutuhan yang setiap saat dibutuhkan. Dan biasanya jarang ditolak ketika kita memberikan makanan dibandingkan makanan. Nah, jadi itu alasannya kenapa harus nasi bungkus. Oke, baik. Kemudian biasanya nih Pak, dalam sekali menyebarkan nasi bungkus ini, ada berapa nasi bungkus Pak yang dibagikan kepada mereka? Rata-rata kita menyebarkan 40 bungkus. Ya. 40-an 40 bungkus setiap hari Sabtu biasanya kita. Oh ini setiap hari Sabtu kegiatannya? Iya, Sabtu. Karena libur akademik, sehingga banyak yang bisa terlibat di situ. Nah tadi kan dikatakan bahwa Bapak juga ternyata mendirikan sebuah gerakan ya namanya Pohon Inspirasi. Betul. Nah seperti apa nih Pak? Ya ini sebenarnya mengambil dari inspirasi dari pohon. Kalau kita lihat pohon itu betapa banyak inspirasi yang bisa kita petik. Dari situ saya ingin membuat sebuah hal yang konkret meniru inspirasi yang diberikan pohon-pohon itu pada kehidupan sehari-hari, yaitu berbagi dan menginspirasi orang lain. Dalam bentuk yang sekarang berjalan adalah program membina anak-anak yang kurang mampu, agar mereka termotivasi, terinspirasi hidupnya untuk bisa bangkit bercita-cita yang tinggi. Wah luar biasa. Baik Pak, tahan dulu sejenak perbincangan tentang Pohon Inspirasi, nanti akan kita dalami lagi setelahnya. Baik pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan dari Pohon Inspirasi yang sudah dibangun oleh Bapak Ahmad Thoha ini? Berikut liputannya. Dengan semangat berbagi dan menjadikan diri penuh manfaat bagi orang lain, Ahmad juga membantu kaum duafa dengan gerakan Pohon Inspirasi. Pohon Inspirasi sendiri sebenarnya sudah terbentuk di Bogor pada tahun 2010 saat Ahmad masih tinggal di sana. Setelah pindah ke Medan, Ahmad kemudian membentuk gerakan Pohon Inspirasi ini dengan beberapa kegiatan yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Seperti kali ini, Ahmad dan timnya memberikan pendidikan informal kepada anak yatim dan duafa di daerah Medan Johor. Mereka diajarkan mengaji, praktek ibadah, dan menulis huruf hijaiyah. Baik Pak, saya masih penasaran lagi nih dengan Pohon Inspirasi ini. Kenapa sih Pak mengambil filosofinya itu dari pohon, dari sebuah pohon? Ya, pohon ini makhluk hidup yang luar biasa yang diciptakan Tuhan. Dia dari semua sisinya memiliki kebaikan, dari akar, batang, ranting sampai daun, itu semuanya nuansanya memberi, memberi kebaikan, memberi oksigen, memberi lingkungan yang baik. Hingga dari situ saya merenungkan bagaimana sisi baik pohon ini bisa saya aplikasikan dalam hidup sehari-hari, yaitu memberi kepada sesama. Akhirnya disitulah saya membuat sebuah kegiatan sederhana tapi bermanfaat. Akhirnya saya pilih anak-anak yang kurang mampu, anak yatim. Saya berikan sebuah wadah untuk belajar, wadah mereka untuk meningkatkan motivasinya dalam hidup. Meskipun mereka dari kalangan tidak mampu, mereka harus punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses. Sehingga kita datangkanlah
sosok-sosok inspiratif dalam kelas itu memberikan motivasi kepada mereka. Kita datangkan dosen, kita datangkan pengusaha, kita datangkan mahasiswa yang berprestasi dari berbagai daerah, supaya mereka dengar cerita, dengar cita-citanya, proses mereka sukses, mereka juga nanti punya inspirasi dalam hidupnya. Berarti dengan harapan filosofi pohon ini bisa digunakan untuk kehidupan bermasyarakat berarti ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, kemudian kenapa nih Pak terpikir untuk membuat gerakan pohon inspirasi ini saat itu? Iya, selain memberikan motivasi dan inspirasi buat anak-anak khususnya, saya juga prihatin dengan kondisi lingkungan kita yang semakin buruk ya. Polusi yang semakin meningkat, hutan juga semakin berkurang. Disitulah saya juga menyisipkan sebuah kurikulum pendidikan lingkungan, mendekatkan anak didik itu kepada lingkungan agar mereka cinta kepada lingkungan, khususnya cinta kepada pepohonan. Sehingga kita selalu ajak mereka tiap bulan misalnya diajak ke tempat-tempat yang banyak pohonnya. Lalu kita juga adakan event menanam, merawat tanaman. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa bahwa pohon, tanaman itu harus dijaga, harus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin. Nah, apakah pohon inspirasi ini hanya ada di Kota Medan Pak atau seperti apa? Ya, awal berdirinya pohon inspirasi justru berawal dari Bogor. Ketika saya sedang studi S3 di sana, tahun 2010 kita buat kopdar dari teman-teman sosial media di satu grup Facebook namanya Pohon Inspirasi. Kita buat kopi darat tahun 2010 memperingati Hari Pohon tanggal 20 November. Disitulah tercetus kita buat komunitas dalam bentuk kopi darat yang konkret. Setelah itu berkembang ke Bandung, bahkan di Malang. Waktu itu di Medan sudah ada sebelum saya balik sini. Dan sekarang saya sudah selesai tugas belajar kembali ke Medan. Saya lanjutkan di sini. Selain sebagai sarana pembelajaran formal dan keagamaan, gerakan Pohon Inspirasi juga berperan sebagai sarana edukasi yang memberikan pendidikan moral kepada anak-anak. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan mendongeng yang syarat akan nilai-nilai edukatif bagi anak-anak. Bicara tentang fokusnya nih Pak untuk Pohon Inspirasi yang di Medan, apa saja nih Pak kegiatan Pohon Inspirasi di Medan? Ya, kita sudah rancang kurikulum anak-anak untuk pendidikan karakter itu nanti ada bentuk pengajian dan hafalan Al-Quran serta basic agama, lalu juga pembimbingan belajar sekolah dan pendidikan lingkungan dalam bentuk berkreasi dari hal-hal yang bisa dimanfaatkan di lingkungan. Ya. Lalu juga kita tiap bulan memberikan santunan kepada anak yatim untuk membantu biaya sekolah mereka. Mata pelajaran apa saja Pak yang diajarkan di Pohon Inspirasi ini? Yang utama adalah pendidikan agama ya Pak. Lalu kedua membantu membimbing mereka meningkatkan prestasi akademik di sekolahnya. Semua pelajaran yang dirasa perlu kita bimbing seperti matematika, IPA itu kita bantu baik untuk persiapan ulangan, UTS dan sebagainya. Lalu yang terakhir untuk pendidikan lingkungan, khususnya bagaimana memanfaatkan alam sekitar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti pengelolaan sampah, lalu barang bekas. Baik Pak, ini Bapak juga punya organisasi, kemudian juga punya gerakan sosial. Kenapa nih Pak untuk memilih dua-duanya berjalan? Kenapa tidak disatukan saja nih Pak untuk melakukan aksi-aksinya? Iya. Kalau itu ada sinergi yang beririsan, kita biasanya kolaborasi. Kalau dia isunya pendidikan dan lingkungan hidup, biasanya kita libatkan itu komunitas Pohon Inspirasi dengan Relindo. Tapi kalau hal yang lain, kebencanaan dan sebagainya yang memiliki skill khusus, kita khusus. Tapi biasanya dalam menggalangan dana, itu saling mensupport. Relindo mensupport komunitas Pohon Inspirasi, komunitas Pohon Inspirasi support juga Relindo. Jadi tetap saling bersinergi, support ya. Saling support. Kalau untuk misi-misi tertentu ya memang benar-benar sejalan programnya gitu ya Pak ya. Kemudian untuk cara membagi waktu nih Pak, di organisasi juga berkegiatan, kemudian di gerakan Pohon Inspirasi juga berkegiatan. Nah ini seperti apa nih cara Bapak membagi waktunya? Iya, biasanya saya memanfaatkan waktu-waktu setelah
tugas utama selesai, saya menyisihkan waktu, aslinya blocking waktu untuk memikirkan dua lembaga ini. Di waktu pagi sebelum berangkat kerja, terutama saya memanfaatkan betul Sabtu Minggu itu agar bisa mengisinya dengan kegiatan sosial saya tuh. Dan saya juga ajak keluarga, ajak mahasiswa, jadi semuanya saling mendukung. Semuanya dilibatkan dan saling dukung di Iya, dalamnya. saya ajak dosen juga. Oke. Jadi dimanapun beraktivitas justru tidak menyibukkan, Oke, justru baik. menguatkan. Sebagai pendatang yang berasal dari tanah Jawa, Ahmad Siddiq Toha dikenal sebagai sosok yang aktif dan peduli kepada sesama. Di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga aktif mengajarkan seni bela diri kungfu kepada tetangganya. Selain sebagai olahraga, kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi dengan tetangganya. Ngomong-ngomong tentang dukungan tadi Pak, Ya. jadi kalau misalnya dari masyarakat dan pemerintah sendiri, apa Pak dukungan yang sudah diberikan? Kalau dari pemerintah secara khusus tidak ada, tapi pengakuan bahwa Relindo itu lembaga kemanusiaan yang menghimpun relawan terlatih, relawan tangguh, itu sudah ada. Nah, dari masyarakat inilah yang saya sangat terkesan ketika ada himbauan untuk membantu sesama dan sebagainya, itu dengan cepat merespon. Wow. Sehingga semua target-target kita rata-rata terpenuhi itu. Cukup Dengan antusias dukungan berarti untuk menyambut Iya, gerakan Bapak ini ya? Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang kendala nih Pak, kendala apa saja sih yang pernah dirasakan ketika merintis baik organisasi maupun gerakan sosial ini? Ya, yang pertama ada yang merasa bahwa kegiatan saya ini ecek-ecek gitu ya, semacam Oh sempat ada yang menyepelekan? iseng-iseng apa ngapain bagi-bagi nasi bungkus itu kan udah biasa itu kan. Ya, nggak ada harganya begitu ya. Tapi ternyata setelah saya beraktivitas banyak orang yang mau ikut. Alumni-alumni yang dulu sudah jadi pejabat dan sebagainya ikut terlibat itu. Wah. Merasa bahwa kegiatan ini sebagai sebuah perjalanan rohani seseorang untuk Perjalanan rohani, rekreasi hati tadi rekreasi ya, Pak, ya? hati yang ternyata nilainya tidak bisa dihargai dengan uang gitu. Baik Pak Ahmad, kita tunda sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Baik. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan oleh Bapak Ahmad Siddiq Toha ini, berikut cuplikannya. Ya syukur kali lah, istilahnya saya nggak bawa bontot tadi. Jadi kebetulan pagi-pagi udah berangkat. Jadi kalau tutupi nasi ini kan udah kenyang makan siangnya nanti. Mungkin mudah-mudahan lebih panjang lagi kayak gini atau seharian, entah hari Sabtu itu dapat jatah kami dari luar gitu. Peran saya di sini membina anak-anak ini dan mengumpul anak-anak yatim piatu, yatim dan kaum duafa. Dan di sini juga saya mengajari anak ini dan mengumpulkan anak ini supaya belajar dan mengajar. Ada yang tidak mampu, anak-anak ini belajar di luar, di sini ada inspirasinya untuk belajar dan untuk ilmu untuk dunia dan akhirat. Harapan saya mudah-mudahan ya kami mengelola membantu anak-anak ini dan mengarahkannya ya, kalau bisa pemerintah itu adalah perhatiannya, jangan di sini kami membina aja, ada perhatiannya atau bantuan untuk anak-anak ini. Membaca Al-Quran, menulis huruf hijaiyah, ibadah, sholat duha, mendengarkan dongeng, mendengarkan tentang kisah Nabi. Saya lebih rajin membaca Al-Quran dan wawasan saya bertambah, Kak. Belajar tentang membaca Al-Quran, tentang ibadah sholat duha, dan menulis huruf hijaiyah. Saya bisa membaca Al-Quran lebih rajin dan saya mendapatkan teman-teman yang banyak. Baik Pak, ini menjalankan organisasi, kemudian juga gerakan Pohon Inspirasi. Dari mana sih Pak menghimpun dananya agar kegiatannya bisa terus berjalan? Yang pertama saya menghimpun dana itu melalui media sosial. Jadi setiap saya punya momen, saya punya sesuatu yang ingin dibantu, saya foto, saya buat storytelling. Kemudian saya sebar ke media sosial, minta bantuan jaringan saya. Alhamdulillah dalam waktu cepat biasanya langsung target-target dana yang kita butuhkan langsung bisa tercapai. Tapi semua itu
adalah modal dari trust, kepercayaan. Kepercayaan dulu yang dibangun ya. Saya membangun kepercayaannya cukup panjang, sehingga ketika sudah terbangun, alhamdulillah sekarang apapun punya niat kebaikan, saya sampaikan di media sosial lewat jaringan pribadi, disambut dengan baik. Insya Allah rezeki bisa datang dari manapun ya Pak ya. Nah kemudian pemirsa ini yang lagi-lagi sangat menarik menurut saya Pak ya. Narasumber saya kali ini adalah bukan asli orang Sumatera Utara. Dari mana Pak aslinya? Dari Situbondo, Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur. Nah apakah ini kan sudah tinggal di Sumatera Utara nih Pak, di Medan ya. Tidak terpikir lagi untuk kembali ke sana? Karena kan kegiatannya sudah ada di sini nih. Apakah masih terpikir untuk kembali ke sana? Saya ingin tetap kegiatan ini eksis di Medan dan menjadi pusatnya nanti di Medan ini. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, apakah nanti mau balik ke Jawa lagi atau masih tetap di sini? Akan tetap di sini. Akan tetap di sini rencananya ya. Oke. Nah, kemudian apa sih yang membuat, kan ini mau tetap di sini Pak? Iya. Apa sih yang membuat Bapak nyaman dengan kota Medan khususnya? Saya pikir orang Medan itu terbuka ya. Terbuka dengan semua ide yang baik. Dan ketika mendukung, dia sangat objektif dan biasanya tidak neko-neko. Ketika A bilang A, jadi saya merasa senang di sini. Jadi itu yang membuat Bapak betah tinggal di kota ini. Di sini. Wah, mungkin nanti orang-orang Medan di luar sana bisa dengar nih penilaian Bapak mengenai sosok dan karakter orang Medan. Nah, kemudian untuk program dan rencana ke depannya apalagi Pak yang ingin dibuat dari organisasi maupun gerakan Pohon Inspirasi? Ya, untuk Relindo sendiri saya ingin merekrut sebanyak mungkin relawan sehingga berbagai isu kemanusiaan bisa menemukan solusinya dengan cepat. Masyarakat bisa dengan mudah terlibat terhadap apapun niat baik mereka. Untuk Pohon Inspirasi saya punya cita-cita ingin membimbing 1000 anak yatim seluruh Indonesia ini, membimbing mereka menggapai cita-citanya melalui program Sekolah Pohon Inspirasi. Sekolah Pohon Inspirasi. Iya. Nah, apakah masih ada Pak hasrat yang masih belum terrealisasikan lagi nih untuk kedepannya nanti yang ingin Bapak kejar? Iya, saya ingin menabung ini menjadi sebuah karakter kehidupan di semua warga, khususnya warga Medan. Dengan melihat sesuatu celah kebaikan, dia langsung tunaikan dengan apa yang dia miliki. Wah, mulia sekali niatannya. Baik Bapak, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga semakin sukses terus untuk kegiatannya ya. Semoga semakin memberikan manfaat banyak untuk masyarakat. Semoga pemirsa yang ada di rumah sana bisa terinspirasi. Amin. Baik pemirsa, ini adalah bukti nyata bahwa indahnya berbagi yang diwujudkan oleh Bapak Ahmad Siddiq Thoha. Sekian program Selasar Budi. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.